Channel YouTube ditinjau hanya dalam waktu 2 hari langsung diterima. Bagaimana sih caranya? Semoga video ini nanti bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Tonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru. Saya ucapkan selamat datang di channel calon guru. Konten ini saya peruntukkan bagi sobat-sobat yang mempunyai hobi untuk bermain YouTube, baik itu hobi untuk menonton YouTube atau mungkin juga hobi untuk edit-edit video, kemudian edit-edit foto, yang mana foto-foto tersebut dijadikan dalam satu kolase nanti dalam bentuk PowerPoint, kemudian dan ujung-ujungnya akan menjadi video. Kemudian bagi kalian juga yang hobi ambil-ambil video dari suatu kejadian, kemudian tentang perjalanan kalian, kemudian video tentang apa yang kalian lakukan di masa lalu, kemudian kalian tidak ingin video tersebut itu hilang atau terhapus. Kalau misalkan video itu kita taruh dalam sebuah HP itu kan lama-kelamaan nanti bisa terhapus atau kebusa. Nah, kemudian sudah mulai dilakukan oleh teman-teman yang lain, yaitu untuk menyimpan video itu adalah disimpan di platform media sosial, yaitu YouTube, gitu ya. Nah, meskipun di sini kita sering mendengar bahwa YouTube itu adalah merupakan sebuah platform untuk menonton video orang lain. Lalu sebenarnya kita sebagai pengupload video itu bisa mempreferensikan video yang kita simpan di YouTube itu siapa saja yang boleh menonton, gitu ya. Apakah publik ataukah dibatasi, atau juga video di YouTube itu hanya kita ingin buat pribadi saja, gitu ya. Dan insya Allah jika nanti kita bekerja dengan keras, dengan baik, itu nanti akan menghasilkan sesuatu hal yang membuat kita bahagia. Nah, selanjutnya sobat-sobat semuanya, nah pada kesempatan ini sesuai dengan judul yang ada pada video ini, itu adalah saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimanakah caranya channel saya itu diterima dalam program partner YouTube ditinjau hanya dalam waktu 2 hari saja. Nah, sebelum itu saya sempat bertanya-tanya ya kepada teman-teman saya yang lainnya. Saya tanya kepada Mas Arda, yaitu yang memiliki channel Adlaidan dari Madiun. Hai bro, dulu kamu itu pada saat channel kamu itu ditinjau itu memerlukan waktu berapa hari? Nah, berapa bulan deh? Kemudian dia menjawab, Mas, biasanya kalau misalkan channel YouTube itu ditinjau itu memerlukan waktu sekitar antara 3 bulan, bahkan 6 bulan, bahkan 9 bulan. Nah, mengapa kok 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan? Karena biasanya YouTube itu melakukan peninjauan itu secara manual ya, yaitu yang meninjau itu adalah orang per orang atau manusia ya. Nah, jadi untuk masa peninjauan pertama itu adalah 3 bulan. Nah, jadi peninjauan pertama itu 3 bulan. Kalau misalkan diterima, nanti akan diberikan email kepada yang memiliki channel YouTube tersebut. Kemudian kalau misalkan ditolak, itu nanti harus mengajukan lagi. Mengajukan itu diberikan jeda waktu 1 bulan, dan nanti masuk antrian peninjauan, kemudian ditinjau dalam waktu 3 bulan lagi, dan seterusnya sampai batas waktu 3 kali peninjauan, sobat semuanya. Nah, selanjutnya setelah saya tanya tersebut kepada teman saya, itu saya tanya kepada yang lain juga. Nah, itu juga menjawabnya adalah seperti itu. Nah, kemudian sobat-sobat semuanya, ini adalah merupakan suatu anugerah ya untuk kita semua di bulan suci Ramadan. Ini adalah alhamdulillah saya itu mengajukan untuk peninjauan channel YouTube saya ini itu hanya ditinjau hanya kurang lebih 2 hari, itu nggak ada, itu langsung disetujui. Kira-kira bagaimana kok bisa sampai seperti itu? Nah, sini adalah cuman berbagi pengalaman saja ya kepada teman-teman semuanya, gitu ya. Yang pertama itu adalah mengapa channel saya tuh ditinjau hanya dalam waktu 2 hari. Itu adalah gini, biasanya itu dari teman-teman yang lain itu peninjauan itu memerlukan waktu yang lama. Itu adalah karena mereka harus mempersiapkan akun AdSense juga, gitu ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa untuk
program partner YouTube ini adalah yang membayar itu adalah melalui akun AdSense ya. Nah, melalui akun AdSense, periklanan AdSense. Nah, jadi kalau misalkan hanya punya channel YouTube, kemudian ingin dikaitkan dengan AdSense, sementara AdSense-nya belum punya, nah itu nanti harus membuat AdSense juga. Maka dari itu memerlukan waktu yang agak lama juga ya. Selain meninjau channelnya, itu juga mempersiapkan AdSense-nya. Nah, di sini sobat semua, yang pertama itu adalah kenapa kok channel saya itu hanya ditinjau dalam waktu 2 hari. Nah, itu karena saya sudah mempunyai akun AdSense. Nah, jadi karena saya sudah mempunyai akun AdSense itu, maka dari itu channel saya itu hanya ditinjau dalam waktu 2 hari saja. Nah, jika saya ingat-ingat sekitar jam 4 sore ya. Jam 4 sore itu saya belum mendapatkan email dari YouTube bahwa Anda sudah melampaui 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Anda siap untuk mendaftar. Itu belum dapat email. Tapi saya tuh secara berkala setiap jam 4 sore atau jam 3 sore itu di sana adalah merupakan masa transisi untuk penambahan subscriber dan penghitungan jam tayang. Itu saya tinjau di sana, itu ternyata sudah centang semua. Kemudian untuk dashboardnya itu di bagian monetisasi itu adalah sudah seperti ini. Nah, jadi kalau sudah seperti ini kan berarti kita sudah tinggal beberapa langkah lagi untuk bisa memonetisasi video YouTube kita gitu ya. Jadi itu sobat semuanya, yang mempercepat kita untuk bisa ditinjau menjadi program partner YouTube diterima hanya dalam waktu 2 hari ini adalah kita yang pertama sudah mempunyai akun AdSense. Kemudian yang kedua itu adalah jangan sampai dalam channel kita itu kita melanggar komunitas ya. Maksudnya komunitas apa? Jangan sampai kita itu membuat konten video yang ada kekerasannya, kemudian membuat konten video yang ada bau pornografinya, kemudian ada video yang menyesatkan dan lain sebagainya. Itu jangan sampai ada. Kemudian lagi jangan sampai di channel kita itu ada video yang re-upload atau mengupload video orang lain. Itu sangat bahaya sekali sobat semuanya ya. Nah, jadi jangan sampai re-upload, jangan sampai kita itu ada konten seksual, konten kekerasan, karena itu melanggar standar komunitas YouTube. Oke, itu yang pertama adalah tadi kita sudah punya akun AdSense. Kemudian yang kedua itu adalah jangan sampai ada pelanggaran. Kemudian yang ketiga, kita harus bersih-bersih. Nah, masih bersih-bersih itu apa? Sebelum kita untuk pengajuan ya, kita sebelum pengajuan untuk ditinjau di YouTube itu kita harus bersih-bersih. Yang dibersihkan adalah channel kita. Yang pertama apa? Satu, itu adalah video. Video harus kita bersihkan. Yang dimaksud dengan kebersihan itu adalah jika kita itu masih ada video yang ada muatan copyright-nya, ini harus kita bersihkan. Entah itu dibuang musiknya secara manual atau mungkin dihapus. Kalau misalkan view-nya udah banyak ya jangan dihapus ya, dibuang musiknya saja gitu ya. Kemudian juga yang kedua itu adalah jangan sampai ada komentar-komentar yang spam. Itu kamu hapus semua, nanti YouTube tahu ya. Komentar spam itu contohnya apa? Nah, komentar spam itu adalah suatu komentar yang mana dia itu nanti mengarahkan untuk keluar dari YouTube. Misalkan komentar kemudian sisipkan link gitu ya. Jangan gini, oh iya mas saya tahu tentang hal itu, kalau misalkan kamu ingin tahu lebih lanjut silahkan klik tautan ini. Nah, itu adalah pada saat viewer kita yang lain itu baca komentar dia, maka dia akan klik di sana, akan keluar dari YouTube. Itu yang dimaksud dengan spam YouTube nggak suka itu ya. Kemudian sobat semuanya, yang dibersihkan video, komentar spam, kemudian konten anak-anak. Yang sekiranya kamu anggap kamu punya video tentang konten anak-anak, ini sebaiknya kita sembunyikan dulu ya. Pada saat peninjauan itu kita harus benar-benar murni menunjukkan identitas channel kita. Channel kita itu videonya tentang apa saja. Channel kita itu videonya itu berisi bermanfaat untuk siapa saja, itu harus punya identitas kita itu ya. Jangan sampai kalau misalkan kita tutorial ya, channel tentang tutorial, tapi di sana ada video kita ngevlog dengan anak-anak kecil sedang mandi di kali misalkan ya. Nah, video yang tentang anak kecil itu kalau saya deh, itu saya sembunyikan dulu, saya pribadi dulu.
Kemudian saya juga ada video tentang kegiatan siswa-siswa saya di sekolah. Nah, anak-anak SD yang dimaksud dengan konten anak-anak itu kan anak berusia di bawah 18 tahun. Nah, anak SD itu kan juga di bawah itu. Jadi dia masih dalam konten anak-anak. Jadi video tentang kegiatan sekolah saya, anak-anak senam, anak-anak tentang marketing, kegiatan lain, video anak saya sendiri itu saya pribadi dulu. Nah, sampai peninjauan itu disetujui. Kemudian saya ada juga video saat saya upload pertama itu ada video saya tuh melakukan TikTok dengan ibu-ibu guru yang cantik gitu ya. Saya kasih judul TikTok Guru Cantik. Nah, itu view-nya banyak, tapi saya mengetahui karena dalam TikTok itu musiknya itu kan meskipun sudah tidak ada lagi tanda copyright, tapi musiknya adalah musik yang lazimnya itu biasanya copyright. Nah, lagunya yang itu loh, salah apa itu ya. Itu saya hapus. Nah, itu saya hapus sobat semuanya. Jadi itu tadi yang mempercepat saya untuk peninjauan hanya adalah waktu 2 hari, itu adalah itu faktor pendukungnya ya. Kemudian yang terakhir itu adalah supaya bisa cepat diterima ya sebagai program partner Google AdSense dan YouTube ini, itu adalah kita harus kejar target itu. Saya itu kerja keras. Saya itu membuat channel YouTube, nanti kamu bisa lihat pada video saya yang paling lama ya. Video paling lama yang saya buat itu adalah bulan Oktober tahun 2019. Jadi saya pertama membuat channel YouTube ini adalah bulan Oktober tahun 2019. Sampai sekarang ini bulan apa nih diterimanya? Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Nah, ini adalah April. 6 bulan sobat semuanya. Saya membuat channel YouTube bulan Oktober, sekarang bulan April diterima dan bisa menayangkan iklan. Saya hanya dalam waktu 6 bulan. Mengapa hanya dalam waktu 6 bulan itu bisa diterima untuk program partner YouTube? Itu adalah salah satu faktornya itu adalah satu, saya konsisten. Channel saya ini saya buat untuk apa? Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam pengumuman YouTube kemarin itu adalah yang paling diutamakan adalah channel tutorial. Nah, makanya saya buat tutorial. Tutorial blog, kemudian tutorial komputer dan Android, dan lain sebagainya. Nah, dalam waktu 6 bulan, alhamdulillah ini sudah ke monet ya. Ini kita tinggal mengelola saja. Yang paling penting yang saya lakukan selama ini, sehingga saya itu bisa cepat mendapatkan subscriber, cepat mendapatkan jam tayang, itu adalah satu. Saya itu upload video setiap hari. Jadi saya itu memaksa diri saya sendiri. Nah, memaksa diri sendiri untuk dalam 1 hari itu harus upload video, harus membuat video gitu ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena semakin banyak video yang kita upload, kita buat dalam channel kita, itu nanti akan semakin banyak berseliweran dan bergentayangan di YouTube ya. Dan akan direkomendasikan oleh YouTube untuk banyak ditonton. Itu nanti akan menyumbang banyak subscriber, kemudian banyak jam tayang juga. Jadi kalau misalkan pas saya itu lagi males gitu ya, hari ini kemarin tiap hari itu kan saya upload 1 hari 1 video, besok juga 1 video. Pada suatu hari saya sakit atau saya lagi males atau jalan-jalan dengan teman-teman itu, maka saya anggap tuh saya berhutang pada diri saya sendiri. Oh iya, kemarin itu saya tidak bisa upload video, berarti hari ini saya harus upload 2 video. Yang 1 video untuk bayar hutang kemarin, yang 1 video untuk jadwal hari ini. Itu sobat semuanya. Kemudian misalkan saya perkirakan, oh iya nanti saya itu ada jadwal diklat untuk kegiatan sekolah itu sekitar 3 hari. Pas saya itu diklat ke Surabaya. Diklat ke Surabaya selama 3 hari meninggalkan rumah. Nah, itu sebelumnya 1 hari sebelumnya itu saya membuat video itu langsung 3. Nah, 3 itu saya upload. Nah, itu adalah saya sebagai untuk nanti jaga-jaga pas saya di Surabaya itu saya tidak bisa upload video, itu saya sudah punya video untuk saya buat di sana. Nah, jadi itu sobat-sobat semuanya. Nah, jadi alhamdulillah semoga nanti kalian semua juga bisa mengikuti jejak-jejak ini. Kemudian untuk mengetahui perjalanan saya lebih lanjut, mulai dari kita sudah memenuhi jam tayang dan subscriber,
email pertama kita suruh daftar dan email kita diterima. Kemudian tentang perjalanan pada dashboard YouTube Studio saya, maka tonton video ini sampai selesai. Halo sobat-sobat semuanya. Nah, alhamdulillah pada pagi hari ini tadi, pada saat tepat setelah sholat subuh, itu saya mendapatkan kabar gembira, yaitu bahwa saya itu diterima untuk menjadi partner YouTube setelah peninjauan hanya 2 hari ya. Jadi peninjauan hanya berlangsung selama 2 hari, itu sudah mendapatkan email diterima sebagai partner Google AdSense. Nah, jadi ceritanya itu sekitar 2 hari yang lalu, itu pada pukul 3 sore, itu saya melihat di monetisasi di dashboard dari YouTube Studio itu untuk subscriber dan jam tayang itu sudah centang semua. Nah, setelah itu saya diarahkan untuk mendaftar ke partner YouTube dan alhamdulillah ini hanya dalam waktu 2 hari ini sudah disetujui. Coba kita cek bersama emailnya. Nah, ini ada email yang paling atas. Coba kita cek. Congratulations, you have been approved to join the YouTube Partner Program. Selamat, kamu telah disetujui untuk bergabung dalam program partner YouTube. Nah, di sini ada ucapan selamat dari YouTube. Congratulations, YouTube channel calon guru ini has been accepted into YouTube Partner Program and is now able to monetize on YouTube. Nah, di sini sobat semuanya, setelah kita diterima di partner YouTube, selanjutnya langkah berikutnya kita akan memasang iklan ya, dan pengaturan-pengaturan tentang monetisasi. Nah, ini kita akan sambil belajar bersama karena saya juga baru pertama kalinya punya pengalaman untuk channel saya di monet ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke YouTube Studio. Nah, kita masuk ke YouTube. Kemudian setelah itu kita masuk ke YouTube Studio untuk melihat lebih lanjut. Nah, di sini untuk berita itu sudah ada berita tambah pendapatan dengan iklan mid-roll. Nah, ini berarti sudah beneran ini ya, bukan PHP lagi. Nah, berikutnya, nah di sini untuk ciri monetisasi adalah di sini ada C atau hak cipta. Ini artinya kita bisa mengeklaim jika manakala video kita suatu saat itu di-reupload oleh orang, itu kita bisa melakukan tindakan di sini ya. Oke, berikutnya sobat-sobat semuanya. Oke, selanjutnya di sini kita klik akan memasang iklan ya. Kita klik monetisasi. Nah, di sini ada pemberitahuan di atas, yaitu Anda kini dapat memonetisasi konten yang menyebut atau membahas COVID-19 jika Anda mematuhi pedoman komunitas dan kebijakan kami. Oke, kita terima. Kemudian di sini monetisasi channel, hasilkan uang dengan channel YouTube. Kemudian di sini opsi monetisasi. Nah, di sini adalah bagian yang paling penting, yaitu opsi monetisasi periklanan video. Setelah channel disetujui untuk monetisasi, pengiklan ini dapat mulai menjalankan iklan di video Anda. Nah, di sini untuk masang iklan kita klik selengkapnya. Nah, di sini pada saat kita klik monetisasi tadi, ada beritahuan status akun monetisasi aktif. Nah, Anda dapat melihat video yang sedang dimonetisasi dan melakukan perubahan melalui pengelola video. Kemudian selamat datang partner YouTube. Selamat, Anda sudah siap untuk memulai menghasilkan uang dari YouTube. Anda juga akan mendapatkan satu signifikansi data. Ini adalah dengan menggunakan Google Analytics. Kemudian manfaat eksklusif bagi kreator. Ini adalah program manfaat. Kami akan semakin banyak sering meningkatkan jumlah subscriber Anda. Nah, semoga saja nanti jumlah subscriber ini semakin meningkat ya. Kemudian sistem dukungan khusus, percayakan kepada tim dukungan pembuat konten untuk mendapatkan bantuan saat memerlukannya. Kemudian peninjauan atau perubahan, ini adalah tentang setelan monetisasi untuk video mendatang, kemudian setelan monetisasi untuk masing-masing video, akun AdSense yang dikaitkan, setelan AdSense, nonaktif monetisasi, kemudian keluar dari YouTube partner gitu ya. Jadi dengan demikian, nah ini kita bisa memonetisasi untuk video-video YouTube kita. Nah, selanjutnya di sini kita lihat pada
dashboard lagi. Selain pada saat kita sudah monet itu kita bisa memonetisasi video, maka di sini juga kita mendapatkan fasilitas dari YouTube yaitu tentang hak cipta. Jadi pada saat ada orang yang reupload video kita, itu kita akan mendapatkan pemberitahuan dari YouTube untuk kita selanjutnya melakukan tindakan atau tidak ya. Nah, kemudian untuk tutorial tentang cara masang iklan dan cara klaim hak cipta, ini adalah akan saya sampaikan pada video saya berikutnya. Pokoknya kalian pantau terus channel ini, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.